Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Re. Jadi di sini aku akan membagi resep rendang daging sapi. Nah, bumbu-bumbunya itu lumayan banyak sih. Jadi nanti aku kasih ke kolom deskripsi aja. Nanti aku tulisin di situ bumbu-bumbu apa aja. Nah, yang terpenting adalah kita harus ada dagingnya. Sebenarnya nggak harus daging sapi, daging ayam pun juga bisa. Nah, jadi ada bumbu juga yang di blender ini. Jadi bumbu yang di blender itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus ada jahe sama kunir. Nah, itu aku udah proses memblender ya. Terus jangan lupa blendernya itu ditambahkan air sedikit. Nah, terus itu aku masukkan ke dalam wajan. Ada tambahan serai sama lengkuas dan juga daun salam supaya baunya itu lebih enak. Nah, setelah itu kita aduk-aduk atau kita oseng sampai kadar airnya itu berkurang. Jadi memblendernya itu kita bisa pakai dua cara. Yang pertama bisa pakai air dan juga bisa pakai minyak. Nah, kalau kita memakai minyak, nanti waktu menggongso bumbunya itu nggak perlu kita tambahkan minyak lagi. Jadi ya udah kita tunggu sampai matang gitu, baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, kalau pakai air ya begini, jadi kita tunggu sampai kadar airnya itu berkurang sampai agak kering gitu, tapi nggak kering-kering banget. Oh iya, jadi aku tadi lupa masukin ketumbar sama miri. Jadi ini aku ulek manual. Terus aku masukkan ke dalam wajan. Terus aku oseng lagi. Nah, setelah terlihat kadar airnya berkurang, itu lalu aku masukkan minyak goreng. Tuh, aku masukkan minyak goreng, dan untuk banyak atau sedikitnya itu bisa disesuaikan atau secukupnya. Kalau memang dirasa kurang bisa ditambahin. Karena fungsinya di sini itu untuk mematangkan bumbunya ini. Kalau bumbunya ini nggak matang, nanti baunya itu nggak enak, wangi gitu loh, Rek. Terus selanjutnya aku nambahin bumbu rendang. Jadi fungsinya apa? Jadi fungsi bumbu rendang ini untuk supaya rasanya itu lebih mirip dengan rendang. Bukan mirip ya, memang rendang ya. Rasanya itu rendang, terus warnanya itu benar-benar kayak rendang, dan baunya itu nampol banget. Nah, di sini aku pakai 3 saset bumbu rendang. Aku pakai Sasa. Tapi kalau menurutku lebih enak Indofood. Tapi ya seadanya aja. Adanya apa ya dipakai itu. Terus aku rasa tadi minyaknya agak kurang, jadi aku nambahin sedikit. Terus kita gongso lagi sampai sampai matang bumbunya. Terus setelah itu aku masukkan micin, gula, sama garam. Nah, aku masukkan di awal supaya apa? Supaya nanti pas proses pematangan bumbunya itu masuk, ngeresep di dalam daging gitu. Jadi nanti enggak cuman luarnya aja yang nampol, tapi yang punya rasa, tapi nanti dalamnya juga kaya dengan rasa. Udah ada manisnya, gurihnya, sama asinnya gitu. Terus habis itu kita aduk-aduk dulu sebentar.
Habis itu kita aduk, terus kita masukkan dagingnya. Itu aku agak aku oseng-oseng dulu sebentar sampai agak semuanya itu menyatu dengan bumbunya. Terus aku masukkan santannya. Jadi santannya itu kan aku pakai 3 perasan. Santan yang pertama, perasan pertama itu benar-benar santan yang kental banget. Terus perasan yang kedua sama ketiga itu enggak terlalu kental. Jadi untuk mematangkan itu kita pakai santan yang kedua sama yang ketiga. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai habis. Oh ya Rek, proses pematangannya ini sangat lama, hampir 3 sampai 3,5 jam. Jadi ya rada capek gitu. Supaya nanti pas santan yang terakhir itu dagingnya itu rasanya itu lebih creamy, lebih enak, mantul. Itu aku udek-udek terus. Nah, untuk masak rendang daging sapi ini itu membutuhkan waktu bisa sampai 3 sampai 3,5 jam. Dan apinya itu ya harus api yang agak besar, tapi nggak besar-besar banget. Ya sedang-sedangan gitulah, Rek. Nah, ini udah setengah mateng. Ini kan airnya udah agak menyusut, jadi aku tambahin lagi santannya. Karena santan perasan yang pertama sama kedua kan masih banyak, jadi aku tambahin sampai habis, baru yang terakhir santan yang perasan pertama. Nah, ini sudah agak menyusut dan sudah jadi, dan ini dia Rek jadinya. Dijamin mantul, enak sekali, lebih enak